Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak masih input satu-satu atau sudah bisa pakai Cortex, XML Cortex ya. Nah, ya memang masing-masing ada kelebihan sama kekurangannya, tapi coba kita bahas terkait XML dulu ya, supaya bisa kawan pajak mengefisienkan waktu yang ada. Ini sudah buka XML-nya, ini tampilan dasar ya. Pertama di sini pastikan NPWP ini, nah kita contohnya instansi pemerintah kawan pajak ya. Di sini pastikan ini NPWP instansi. Meskipun kawan pajak akan impersonate menggunakan akun pribadi, tapi pastikan ini NPWP instansi yang akan membuat bukti potong untuk rekanan ya. Kita kasih saja NPWP instansi ya, NPWP instansi. NPWP instansi. Ini kemudian ini nggak perlu ditulis gini ya, ini cuma contoh aja untuk menandakan bahwa ini nanti kawan pajak menggunakan NPWP instansi. Berikutnya di sini, ini pastikan ini masa pajak ya, dan pastikan seluruh isian tidak ada yang kosong ya, kecuali yang dibolehkan kosong. Nah kalau di format ini tidak ada yang dibolehkan kosong, harus ada isian semua untuk bukti potong unifikasi. Kalau ini ada ternyata yang boleh kosong, nomor SP2D ini ya. Berikutnya jangan ada tarikan ke bawah seperti ini. Misalkan ini ada kelebihan gitu, seperti ini. Jadi pastikan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan cuman butuh 2, 3, 4, 6. Misalkan ini contohnya cuma 6 ya. Cuma 6 bukti potong yang kita akan buat. Kita cukup 6 saja. Ini kita naikkan ke atas ya. Seperti itu. Supaya meminimalisir dari error ya. Kalau misalkan seperti ini kita kasih gini ya. Kemudian nanti kita ekspor ya. Kita ekspor ke XML, hasil ekspornya kita mau import itu akan error ya, akan bertanda bilang masih ada yang kosong. Nah, maka itu ini kita naikkan supaya pas. Nah misalkan kita mau bikin untuk masa pajak bulan 2 tahun 2026 ya. Oke, oh sudah terlambat ya, berarti kita bikin saja yang paling baru ya. Misalkan untuk masa pajak bulan Juli ini, berarti bulan 7 2006. Maka kita bisa copy semua ini ya, Ctrl C, Enter, sudah. Nah di sini NPWP yang perlu diperhatikan, NPWP rekanan ya. NPWP rekanan ini kawan pajak perlu dipastikan ya, kalau misalkan instansi pemerintah itu kan terkait unifikasi itu biasa cuma 2 ya, entah itu PPh 22 atau PPh 23. PPh 22 itu terkait pengadaan barang, PPh 23 itu terkait jasa ya. Jasanya macam-macam, bisa jasa perbaikan, jasa catering ya. Untuk pengadaan bisa pengadaan macam-macam juga ya, seperti itu. Nah, kalau pengadaan barang biasa, pengadaan barang itu langsung dia kena PPh 22 ya. Nanti kita lihat berikutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini NPWP terkait pribadi sama badan. Kalau misalkan badan, pastikan memang NPWP-nya itu 16 digit. Kalau masih 15 digit, maka ditambahkan angka 0 di depannya. Kalau sudah 16 digit, tidak perlu. Contoh ini sudah 16 digitnya tidak perlu. Misalkan, ternyata di bawah ini NPWP-nya masih 15 digit, misal aja, seperti ini. 15 digit, maka kita perlu tambahkan angka 0 di depannya, supaya 16 digit. Berikutnya kita masuk ke ID TKU ya. ID TKU ini, atau ID TKU penerima penghasilan atau rekanan ya, punya rekanan. Kalau lagi-lagi kalau rekanannya orang pribadi ya, tadi di sini ingat kalau di NPWP-nya itu orang pribadi rekanannya, maka pakai NIK ya atau nomor KTP. Kalau di sini ID TKU penerima penghasilan menggunakan, kalau misalkan orang pribadi maka nomor KTP atau NIK ditambah dengan 6 digit angka 0 ini ya. Kalau badan tinggal di sini saja, yang dari sini kotak di sini tinggal ditambahkan 6 digit angka 0 dipindahkan ke sini. Nah kita pakai yang umum, fasilitas NA semua ya, tidak ada fasilitas. Kalau di objek pajak tadi, apabila rekanannya misalkan kita terkait jasa catering ya, kita membuat jasa catering, rekanan kita ada acara di kantor ya, kemudian kita pakai catering, maka kawan pajak tinggal cari kodenya di sini atau referensi ya.
Kita tinggal ketik saja sebenarnya, Ctrl F, catering. Nanti akan muncul ini ya, jasa catering. Maka kita copy saja kodenya, ya. Kita pastikan ke tempat berikut. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ternyata berikutnya selain jasa catering ada yang berikutnya lagi ada namanya pengadaan barang. Kita lihat di sini pengadaan barang itu cuma satu saja kodenya, yaitu pemungutan oleh bendaharawan ya. Pemungutan. Nah, ini pemungutan oleh bendaharawan. Nah, ini langsung kita copy saja kodenya. Kita pastikan ke sini. Contoh saja ini ya. Nah, DPP ini adalah nilai ya, nilai sebelum pajak ya. Nilai sebelum pajak. Jadi pastikan DPP-nya ini belum ada pajaknya ya, seperti itu. Sesuaikan. Misalkan DPP-nya masing-masing untuk instansi pemerintah PPh 22 itu di atas 2 juta ya baru dilakukan pemungutan. Kalau PPh 23 tidak pakai batasan. Misalkan ini 1.500.000 karena PPh 23 ya tidak pakai batasan. Oke. Kemudian ini misalkan 3.200.000. Misalkan sama semua ya. Oke. Tarifnya ini otomatis, jangan diubah-ubah. Commercial invoice ini dokumen referensi ya. Nah, commercial invoice ini kayak bukti bayar gitu ya. Jadi kawan pajak bisa sebenarnya memilih di sini. Bisa pakai kontrak atau current account, silakan disesuaikan saja. Nomor dokumen referensi silakan disesuaikan kalau ada. Kalau tidak ada sebenarnya ini fleksibel ya, kawan pajak bisa juga 1 sampai seterusnya ya. Seperti itu. 1, 2 dan sampai seterusnya, ini fleksibel. Tapi kalau ada sebaiknya ditulis ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ini tanggal dokumen. Nah, ini sesuaikan apabila ada tanggal dokumen yang di sini tadi maka disesuaikan. Dan ini pastikan sesuai dengan masanya ya, masa pajaknya. Ini tadi kan masa pajak bulan 7 ya, maka di sini pastikan bulan 7 juga 2026. Contoh saja kita samain aja, ini bulan 7. Tapi tahunnya 2026. Contoh ya. ID tiko pemotong. Ini pemotong, ingat berarti kalau pemotong berarti pakai instansi ya, instansi pemerintah ya, kawan pajak. Nah, ini tinggal di copy saja, tinggal ditambah 6 digit angka 0. Kita kembali ke sini ya, 6 digit angka 0. Nah, opsi pembayaran. Nah, memang di bagian opsi pembayaran ini ada yang impres atau atau direct atau pakai langsung ya. Kalau misalkan apalagi namanya itu kawan pajak pakai ini pilihan direct ya. Nah, bisa nanti masukkan nomor SP2D ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada ya sudah, ini kalau tidak ada nomor SP2D-nya misalkan uang presiden ya sudah, ini kosong aja. Ini boleh juga NA saja, seperti itu. Kemudian tanggal pemotongannya disamain aja dengan ini boleh ya. Tapi kalau misalkan kawan pajak ada tanggal lain ya silakan. Misalkan ini sama ya. Contoh aja sama. Nah, ini sudah bisa untuk dilakukan ekspor. Nah, ini saya hapus saja, cuma contoh saja tadi. Ini kalau ekspornya gimana, tinggal pilih ekspor ini ya. Ekspor. Nah, di sini bisa dinamain bupot bukti potong Juli 2026. Seperti itu kita ekspor. Nah, sudah diekspor. Oke.